Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran, mungkin kakak kelas bisa menyiapkan teman-temannya dulu. Baik, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada saya, Bu. Oh iya. Nah, ada yang tahu materi apa hari ini? Bangun Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Sebelum materi ini kita membahas bangun ruang sisi. Oke. Nah, langsung saja. Kita masuk pada materi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kita membahas contohnya terlebih dahulu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui yang namanya bangun ruang. Contohnya yang berbentuk tabung itu seperti apa? Celengan. Ya. Nah, itu ya, berbentuk botol, celengan dan lain-lain. Nah, adapun contoh yang saya paparkan di sini itu desain lampu hias. Nah, saat mendesain lampu hias, kita perlu memperhitungkan bentuk dan ukuran permukaan sisi lengkung yang akan dipasangi lampu, sehingga lampu tersebut dapat menyinari permukaan secara merata. Nah, itulah manfaat kita mempelajari pada materi hari ini. Mengapa penting mempelajari yang namanya bangun ruang sisi lengkung, yakni tabung, khususnya tabung dan kerucut, supaya kita bisa mengetahui ukuran-ukuran suatu benda yang memiliki ruang. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita perlu memahami apa yang dinamakan bangun ruang. Nah, bangun ruang adalah bangunan yang berbentuk 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume. Nah, kira-kira dari kalimat ini, bangunan yang berbentuk 3 dimensi dan memiliki ruang atau volume. Kira-kira dalam bayangan adik-adik sekalian, itu contohnya seperti apa? Yang memiliki ruang atau memiliki volume? Kotak. Ya, kotak. Ruangan. Ya, ruangan. Contohnya itu ya, salah satunya. Nah, selanjutnya bangun ruang mempunyai sisi lengkung. Sisi lengkung ini sendiri adalah sisi yang berbentuk lingkungan kurva. Nah, di dalam materi bangun ruang sisi lengkung hanya terdapat 3 macam bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Di antaranya adalah Tabung, kerucut, dan bola. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tabung dan kerucut. Nah, pertanyaan yang akan saya berikan yakni mengapa kita butuh benda yang bersifat bangun ruang seperti tabung dan kerucut? Kira-kira alasan dari adik-adik sekalian itu apa? Untuk menyimpan benda, Bu, seperti makanan atau minuman. Ya, contoh bendanya seperti apa? Seperti gelas. Ya, untuk menyimpan minuman gelas itu berbentuk tabung. Menyimpan kue, toples, ya. Itu ya mengapa kita butuh benda yang bersifat bangun ruang sisi lengkung seperti tabung dan kerucut. Nah, selanjutnya kita masuk di materi. Ini contoh benda-benda, ini contoh-contoh benda yang berbentuk seperti tabung. Ada gelas, botol, panci, baterai, dan sebagainya. Nah, adapun pengertian tabung sendiri merupakan bangun ruang sisi lengkung yang alas dan tutupnya berupa lingkaran. Tabung memiliki 3 bidang sisi utama, yaitu bidang sisi alas yang disebut alas tabung, bidang sisi lengkung yang disebut dengan selimut tabung, dan bidang atas yang disebut tutup tabung. Nah, sisi alas dan sisi atas tabung ini berbentuk lingkaran yang kongruen atau Ya.
Nah, bisa kita lihat bagian-bagian tabung atau unsur tabung itu bagian atasnya tutup, terus ada sisi lengkung atau disebut selimut. Nah, terus ada alasnya. Nah, kira-kira kalau semisal tabung ini kita buka, maka bentuk apa yang kira-kira terbentuk? Ya. Contohnya seperti ini ya. Berapa menit? Nah, kalau dibuka maka dia akan berbentuk persegi panjang dan dua lingkaran. Di mana ini sebagai tutup. Yang ini adalah selimut. Dan yang ini alas. Nah, sudah paham ya mengenai unsur-unsur atau bagian-bagian tabung itu sendiri? Nah, selanjutnya kita masuk kepada, oh iya, sebelum kita masuk ke rumus, kira-kira untuk mencari luas dari tutup itu kita menggunakan rumus apa? Bagi bagian. Untuk mencari tutup lingkaran. Berarti ada yang masih ingat? IM kuadrat. Untuk luas tutup ya. Nah, kalau Selimut selimut panjang Panjang. lebar. Nah, kira-kira kan disebutkan panjang dikali lebar. Kira-kira yang menjadi panjang bagian persegi 4 ini atau persegi panjang ini itu rumusnya apa? Nah, kan yang ini memenuhi bagian ini. Berarti untuk mengetahui panjangnya ini kita menggunakan rumus apa? Keliling kuadrat. Karena kan yang menyatu dengan bagian ini adalah ini. Berarti untuk mendapatkan yang namanya panjang dari persegi panjang ini adalah keliling lingkaran. Rumusnya ada yang ingat keliling lingkaran? Iya, 2 dikali. Nah, membahas mengenai lebar. Yang menjadi lebar di sini ini. Berarti tinggi tabung dikali tinggi. Nah, sama untuk mencari luas tutup dan luas alas itu rumusnya IM kuadrat. Nah, kita masuk ke rumus untuk membuktikan apakah benar yang kita catat di sana dengan yang di materi. Nah, luas alasnya atau luas tutupnya IM kuadrat. Kemudian luas seliputnya keliling alas dikali tinggi. Cocok ya? Kemudian untuk luas permukaan atau luas keseluruhan berarti kita menjumlahkan antara luas tutup, luas selimut, dan luas alas. Di mana rumusnya IM kuadrat ditambah IM kuadrat ditambah 2IM dikali tinggi. Nah, berarti diperoleh luas permukaan tabung 2IM dikali R tambah T. Oke. Nah, untuk volume tabung sendiri kita memakai rumus luas alas dikali tinggi, di mana rumusnya IM kuadrat dikali T. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, paham ya? Kita lanjut ke kerucut. Nah, ini merupakan contoh benda yang berbentuk kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 cm yang beraturan
pada bidang alas yang mempunyai bentuk lingkaran. Dalam geometri, kerucut bisa disebut sebagai sebuah limas yang mempunyai alas lingkaran dan memiliki satu rusuk dan dua sisi, di mana sisi tegak pada kerucut merupakan bidang miring yang sering disebut dengan selimut. Nah, adapun bagian-bagian kerucut, di mana apabila kerucut ini dibuka maka akan membentuk seperti ini. Di mana yang lingkaran ini adalah alas dari kerucut, kemudian yang dibuka bagian sini merupakan selimut kerucut, dan yang bagian atas adalah pincang. Nah, untuk mencari luas alasnya sama nggak dengan yang rumus kamu? Sama Bu. Sama. Untuk mencari luas selimut? Beda Bu. Nah, kira-kira menggunakan rumus apa? Kalau rumus dari tiga, berarti didiknya Ada di sisi dengan ayo pakai rumus apa? Ada yang masih ingat bagian-bagian lingkaran? Ada yang namanya juring, tembereng, dan sebagainya. Oke, langsung saja kita masuk ke rumus. Nah, untuk mencari luas alas sama seperti yang tadi, luas alas tabung kan sama-sama bentuk lingkaran pi r kuadrat. Nah, untuk mencari luas selimutnya, kita menggunakan rumus yakni panjang busur dibagi keliling lingkaran dikali luas lingkaran. Diperoleh rumus luas selimutnya adalah PRS atau luas alas diperoleh luas selimutnya PRS. Nah, untuk luas permukaannya tentunya kita menjumlahkan antara luas alas dan luas selimut. Untuk volumenya, kita membagi 3 dengan volume tabung. Nah, volume kerucut ini sepertiga dikali luas alas dikali tinggi, diperoleh sepertiga dikali pi r kuadrat dikali tinggi. Paham sampai sini? Paham Bu. Oke. Nah, karena materinya sudah saya paparkan seperti yang tadi, di sini saya mau membagi kelompok 3 kelompok, kemudian dikerjakan, dan saya akan memberikan games sebagai evaluasi apakah kalian benar-benar paham dengan materi hari ini. Oke. Jadi kerjakannya sesuai dengan materi yang tadi. Ada yang mengalami kesulitan? Ini diulang. Ya. Yang di belakang bagaimana? Ya.
Gimana? Ya. Ada yang kesusahan mengerjakan? Dua minggu setelah. Nah, diperhatikan ya bentuk dari soalnya seperti apa. Itu berarti Selesai? sudah Bu. Oke, sedikit Bu. Iya. 5 menit lagi ya, kemudian kita games. Yang kalah akan mengerjakan di depan, kemudian mempresentasikan hasilnya. Kenapa dapat hasil demikian? Kenapa menggunakan rumus demikian? Paham? Oke, jadi setiap anggota di kelompoknya harus paham mengenai materi yang dikerjakan, mengenai soal yang dikerjakan. Karena yang akan maju ke depan akan mempresentasikan hasil yang
hasilnya, dan sebagainya. Kemudian kelompok lain juga akan mengevaluasi apakah sudah cocok atau belum. Paham? Paham. Oke, pengertiannya selesai? Nah, sekarang kita mau games. Yang kalah akan maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi bersama kelompoknya. Paham? Nah, jadi games kali ini clue-nya adalah ibu guru berkata. Yang clue-nya adalah ibu guru berkata. Contohnya, ibu guru berkata, berdiri. Ibu guru berkata, angkat tangan. Duduk. Nah, yang ini salah ya? Yang ini salah ya? Benar. Paham? Ya, kalau berarti ibu guru berkata. Ini videonya. Nanti kita evaluasi sama-sama bagaimana hasil dari pekerjaan teman-teman kita. Nah, selanjutnya konsentrasi. Perhatikan apa yang saya sebut, bukan apa yang saya pegang. Konsentrasi. Apa yang saya sebut? Oh ya. Perhatikan ya apa yang saya sebut, bukan yang saya pegang. Pegang mata, pegang hidung. Salah. Ayo, salah. Kerja. Oke, kita cari satu orang lagi, guys. Untuk menjawab nomor 3. Ayo cepat dikerja. Ya. Oke. Apa ini? Kita kembali ke garis pertama. Ibu guru berkata, Sajan, masih semangat? Masih semangat? Oke. Ibu guru berkata, berdiri. Ibu guru berkata, angkat tangan. Ibu guru berkata, turunkan tangan, duduk. Oke. Ibu guru berkata, balik badan. Balik badan. Sudah ada yang kira-kira kelompoknya. Kita cari untuk sabar lagi. Oke, kita mulai lagi. Konsentrasi. Ya, berdiri. Konsentrasi. Pegang mata. Pegang hidung. Pegang lutut. Salah. Kerjakan 2, 3. Oke. Karena sudah cukup 3 perwakilan, kita tunggu temannya. Ya, sambil diperhatikan langkah pengerjaan temannya dari setiap perwakilan untuk memaparkan apa yang mereka tulis dan langkah apa yang mereka kerjakan. Oke. Tadi namanya siapa?
Afifah. Oh ya, Viva. Coba dijelaskan dari hasil pengerjaannya rumusnya menggunakan apa, kenapa, alasannya, dan Baik, di sini kami kelompok 1 akan memaparkan soal nomor 1. Jadi pada soal nomor 1 ini diketahui R-nya adalah 14, kemudian tingginya adalah 1 cm dan B-nya 22/7. Pertanyaannya ada dua, yang pertama luas tabung dan yang kedua volume tabung. Luas tabung ini menggunakan rumus 2πr² tambah 2πr kali T, sehingga kita masukkan yang diketahui ke dalam rumus. 2 kali 22/7 kali 14 pangkat 2 ditambah 2 dikali 22/7 kali 14 kali 10. Nah, di sini kita bisa yang 14 pangkat 2 ini kita jabarkan jadi 14 kali 14. Kemudian 14 ini kita matikan dengan 7 hasilnya 2, sehingga 44 kali 2 kali 14 hasilnya 1232. Kemudian bagian sini 14 bagi 7 hasilnya 2 kali 10 20, 2 kali 22 44 kali 20 hasilnya 880, sehingga ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 2112 cm². Kemudian volume tabung luas alas kali tinggi, dan kita masukkan yang diketahui yaitu 22/7 kali 14² kali 10. Ini bisa kita jabarkan 14 kali 14, kemudian salah satu angka 14-nya mati, kita bagi 7 jadi 2 kali 14 kali 22 hasilnya 22 kali 2 54 kali 14 kali 10 hasilnya 1200. oke. 12.320 cm². Dari pengerjaan temannya bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang memiliki jawaban berbeda atau jawabannya sama? Sama. Oke, tentang kelompok. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kembali yang salah tadi siapa? Ibu. Siapa namanya? Oke, silakan dihapus yang ini karena sudah kita evaluasi. Selanjutnya kepada kelompok 2. Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Husra dari perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2. Nah, di mana soalnya diketahui tinggi di mana soalnya itu sebuah jumlah berjuta memiliki minyak tanah mempunyai ukuran tinggi 3,5 meter dan berdiameter 4. Nah, mula-mula drum isi minyak tanah akan tetapi karena drum minyaknya ini bocor, maka isinya tinggal 3/4. Nah, yang ditanyakan yaitu berapa banyak minyak tanah yang mengalir karena kebocoran tersebut. Nah, penyelesaiannya yaitu rumus yang kita pakai itu volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi, di mana rumus dari luas alas ini yaitu PR² dikali dengan tinggi. Nah, nilai P-nya di sini kita memakai 3,14 karena yang diketahui di soal itu bentuknya koma. Nah, sehingga 3,14 dikali 2 dikali 3,5 hasilnya yaitu 43,96 meter pangkat 3. Nah, kita bulatkan menghasilkan 44 meter pangkat 3 atau jika dalam liter yaitu 44.000 liter. Nah, volume setelah bocor yaitu 3/4 dikali 44.000 liter hasilnya yaitu 33.000 liter. Nah, maka minyak tanah yang mengalir sama dengan kita kurangkan dengan 44.000 kurang 33.000 hasilnya yaitu 11.000 liter. Nah, jadi minyak tanah yang mengalir sebanyak 11 liter. Oke. Dari teman-teman yang lain apakah ada jawaban yang berbeda atau sama? Sama, Bu. Sama atau beda? Selanjutnya kita tunggu dari
Mengenai materi pada hari ini. Ya, diperhatikan teman-temannya, langkah pengerjaannya. Oke, bisa dipaparkan dari hasil perhitungannya kepada teman-temannya supaya teman-temannya bisa mengoreksi apakah jawabannya yang ditaruh temannya atau yang dipaparkan sama atau berbeda. Baik, perkenalkan nama saya Silwani, perwakilan dari kelompok 3. Nah, di sini kami mengerjakan nomor 3, yaitu Rani bermain pasir di tepi pantai. Kemudian pasir tersebut ditumbuk sehingga membentuk erosion. Nah, volume pasir diketahui 19.250 cm pada 3. Kemudian diameternya yaitu 70 cm. Nah, maka diperoleh R-nya yaitu diameter per 2 menghasilkan 70 per 2 sama dengan 35 cm. Kemudian yang ditanyakan yaitu ketinggian pasir yang ditumbuk oleh Rani. Nah, di sini karena pasir yang ditumbuk berbentuk kerucut, maka di sini kita menggunakan rumus volume kerucut. Nah, yaitu 1/3 dikali volume tabung. Yang dimana volume tabung yaitu VR kuadrat dikali tinggi. Nah, volume kerucut sama dengan VR kuadrat dikali T per 3. 3-nya pindah luas, maka menghasilkan 3V sama dengan VR kuadrat dikali tinggi. Nah, T sama dengan 3V, 3 dikali V per VR kuadrat. Nah, kita masukkan nilai yang diketahui, yaitu volume pasir 3 dikali 19.250 per Q-nya itu 22/7 dikali R kuadrat, yaitu 35 kuadrat, menghasilkan 57.750 per 3.850. Dan hasilnya adalah 15 cm. Jadi, ketinggian pasir yang ditumbuk oleh Rani adalah 15 cm. Oke, dari teman-teman sekalian, apakah jawabannya sama atau berbeda? Sama, Bu. Oke, tekan teman-teman. Waktu pembelajaran hari ini cukup luar biasa ya, karena yang saya paparkan tadi cuma rumus dasar, tetapi adik-adik sekalian bisa mengaplikasikannya dari menggabungkan rumus volume, garis permukaan, dan sebagainya. Oke, mungkin cukup sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan mengenai apa itu tabung, apa itu kerucut, dan kira-kira manfaatnya seperti apa? Saya Bu. Oke, Afifa. Kesimpulannya yaitu tabung memiliki dua tutup yang berbentuk
lingkaran dan sejajar satu sama lain. Tutup tersebut membentuk dua permukaan lingkaran yang sering disebut sebagai tutup atas dan tutup bawah. Ya. Garis yang berhubungan antara kedua titik disebut sebagai sumbu tabung dan bisa kita sebut sebagai seimbang tabung. Oke, itu untuk tabung. Ya, kerucut. Oke, yang mau siapa? Jadi yang saya dapat sebutkan mengenai kerucut adalah sebuah bangunan 3 dimensi yang memiliki sisi lengkung dan 2 bidang datar yang disebut sebagai dasar. Ya, itu untuk kerucut. Nah, manfaat kira-kira ada yang tahu nggak manfaatnya kita belajar tabung dan kerucut? Salah satunya apa? Dari hasil pengerjaan tugas dan sebagainya, salah satunya apa dari manfaat belajar pada hari ini? Manfaat kita belajar materi tabung dan kerucut pada hari ini. Ada yang bisa membahasakan? Ini juga dari contoh bisa kita bahasakan. Manfaatnya belajar mengenai materi tabung dan kerucut. Ayo yang berani saja. Kalau kita ingin membuat topi dan tahu, kita bisa menghitung berapa tingginya, berapa luas seluruh kerucut yang supaya bisa masuk kepala, gitu. Ya, jadi salah satunya itu ya kita bisa membuat topi kerucut menyesuaikan besarnya kepala kita dengan tinggi topi dan besar topi. Nah, sama juga yang ini kita bisa menghitung volume tabung, terus menghitung berapa sisa-sisa minyak yang ada di dalam tabung. Oke, mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Saya dapat menyimpulkan bahwa dari adik-adik sekalian itu sudah memahami yang namanya materi tabung dan kerucut. Minggu depan kita akan belajar lagi mengenai bangun sisi lengkung yakni bola. Dan itu pada pembelajaran hari ini kita akhiri saja dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.